pembebasan lahan untuk makam. Untuk itu kami mengimbau kepada seluruh jamaah untuk mari kita bersama-sama berfastabiqul khairat sehingga lahannya segera bisa kita bebaskan dan bisa kita manfaatkan. Lebih kurang 750 juta rupiah. Dan dari pihak Muawanah juga akan mengadakan pojok Muawanah. Nantinya ada buka meja, dari bapak-bapak, ibu-ibu bisa langsung mendatangi stand pojok Muawanah. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kepada Allah kami mohon ampun, kepada jamaah sekaliannya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Ustaz dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala Ramadan syahral qiyam was-siyam. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق الله العظيم وصدق رسول الله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin hadirat, saimin saimat, jamaah Masjid Raya Al-Kautsar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang ke-29 ya. Udah mau selesai ya. Di malam yang ke-9 Ramadan ini, izinkan saya mengangkat tema Lentera Ramadan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa Lentera Ramadan? Di zaman keemasan Islam, paling tidak pada masa dinasti Fatimiyah. Dulu di zaman Fatimiyah, dinasti Fatimiyah, di setiap akhir di bulan Sya'ban mengisi Ramadan 1 bulan penuh di tempat-tempat umum, di masjid-masjid, di tempat-tempat keramaian, dihiasi dengan lampu-lampu temaram atau yang dikenal dengan lentera, atau yang dalam bahasa Mesirnya al-fanus. Maka budaya ketika dinasti Umayyah, dinasti Fatimiyah, udah lama itu ya, di zaman keemasan Islam,
Jadi kalau Masjid Raya Al-Kautsar ada lentera-lentera di depan, itu sesungguhnya sudah ada budaya itu pada masa dinasti Fatimiyah. Bahkan di setiap Ramadan itu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, anak-anak ramai membawa obor, membawa lentera, dan budaya itu masih ada sampai sekarang. Bukan hanya di bulan Ramadan, tetapi di bulan-bulan yang lain pun ramai. Jadi kalau masjid-masjid, kalau kita datang ke masjid di Mesir sana, silakan Bapak Ibu sekalian kapan-kapan main ke Mesir, lihat Fir'aun di sana. Ketika saya kunjung di sana, misalnya ketika short course ke Kairo, di Masjid Imam Syafi'i sebagai madhab terbesar Indonesia, di sana ada masjid namanya Masjid Imam Syafi'i. Disitulah dikuburkan Imam Syafi'i. Di depan masjid itu ramai dengan lentera-lentera yang dipasang. Ya. Kalau di sini ada lentera-lentera, biasanya ada rumah makan. Di masjid-masjidnya jarang, ya. Nah, Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, meskipun ini tradisi, tetapi untuk mengisi menyemarakkan Ramadan, saya kira budaya yang dulu pernah berkembang pada dinasti Fatimiyah itu boleh kita kembangkan lagi dan kita terapkan, termasuk juga di Masjid Raya Al-Kautsar ini, sehingga terlihat semarak Ramadan. Dari mulai pintu masuk sudah terbaca itu gemerlapnya lampu-lampu yang menyala dalam rangka menyambut dan mengisi di bulan Ramadan. Ini yang pertama. Yang kedua, bukan hanya esensi dari lentera Ramadan itu, seperti kata sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah bin Mas'ud, kemudian dikutip oleh sekian banyak para ulama, bahwa Ramadan kenapa dijadikan mercusuar, dijadikan lentera, bukan hanya lentera dalam bentuk fisik, tetapi lentera dalam bentuk yang lain, lahir dan batin. Lentera itu, kata Abdullah bin Mas'ud, Ramadan itu adalah sayyidus syuhur. Dari 12 bulan itu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ada satu penghulu bulan. Penghulu bulan itu adalah bulan Ramadan, yang kemudian para ulama mengenal sebagai sayyidus syuhur. Kalau dalam hari ada pemimpin dari hari itu yang dikenal dengan Sayyidul Ayyam. Sayyidul Ayyam itu adalah hari Jumu'ah, dan dari 12 bulan ada penghulu bulan. Begitu hebat Ramadan, maka Ramadan dikenal sebagai Sayyidus Syuhur. Ini yang kedua. Yang ketiga, kenapa Ramadan menjadi istimewa, harus kita jadikan sebagai lentera? Silakan cek di ayat Al-Quran, dari 30 juz Al-Quran, lalu kemudian 114 surah, ada satu bulan dan satu-satunya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, saking istimewanya itu bulan yang disebut satu-satunya itu di dalam Al-Quran adalah bulan Ramadan. Tidak ada disebut bulan-bulan yang lain. Kendati misalnya di dalam surah At-Taubah, surah Bara'ah, di ayat 60 memang Allah menyinggung ada minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah tidak menyebutkan secara spesifik bulan apa saja di dalam Al-Qur'annya. Hanya Nabi menyebutkan thalathatun mutawaliyatun, 3 bulan yang berturut-turut. 3 bulan yang berturut-turut itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, dan satu lagi adalah bulan Rajab.
dan itu tidak disebutkan di dalam Al-Quran secara spesifik, tetapi begitu Ramadan, Allah berkepentingan menyebut Ramadan khusus satu-satunya di dalam teks Al-Quran. Ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Kata Allah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Bulan Ramadan itu, kata Allah, di dalamnya diturunkan Al-Quran. Ramadan begitu istimewa sampai-sampai Al-Quran tidak diturunkan di bulan yang lain. Tidak di bulan Rajab, tidak di bulan Sya'ban, tidak di bulan Syawal, tidak di bulan kelahiran Rasul Rabiul Awal, tetapi Allah begitu Ramadan Allah menurunkan di bulan Ramadan, maka Ramadan menjadi istimewa. Maka itu pula Rasulullah menyebutkan Ramadan itu, kata Rasul, syahrun azimun mubarak, bulan yang mulia, bulan yang agung, bulan yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah memuliakan Ramadan, kalau baginda Nabi memuliakan Ramadan, maka berarti ada satu keistimewaan yang tidak ada di dalam bulan yang lainnya. Satu di antara keistimewaan dari sekian banyak, ada Syahrul Qiyam, bulan di mana ada tarawih di dalamnya. Meskipun kita Masya Allah berjamaah nggak pernah tinggal, ya. Sholat subuh selalu berjamaah, selalu di masjid, tetapi saking rajinnya itu kemudian di bulan Syawal masih mengena di dalam hati bulan Ramadan, bulan Syawal masih tetap menjalankan sholat tarawih. Wah, ini namanya nggak pas itu ya. Padahal tarawih hanya ada di bulan Ramadan. Dan yang terakhir, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ada malam yang lebih hebat daripada 1000 bulan. Kurang lebih nilainya 83 tahun. Saya hitung atau saya lihat jamaah di depan saya ini, kayaknya nggak ada yang 80 tahun, atau kalaupun ada tidak banyak. Ada, Ustaz? Ada satu? Belum. Apalagi ibu-ibu ini, Masya Allah, saya lihat usianya 19 tahun ke atas semua. Khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan, dan itu ada di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua jamaah Masjid Raya Al-Kautsar senantiasa mendapatkan keberkahan dari bulan Ramadan dan mengisi Ramadan. Begitu indah Ramadan itu digandengkan dengan Al-Quran. Maka siapa yang berdekatan dengan Al-Quran, siapa yang senantiasa menyibukkan dengan Al-Quran, maka Allah akan menyelesaikan kebutuhan-kebutuhan kita. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.